Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama Bu Atin Fatimah dalam pembelajaran matematika. Kita tiba di penghujung materi, yaitu tentang persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel. Materi ini Ibu bagi menjadi dua bagian. Bagian pertama Ibu akan bahas tentang persamaan linear satu variabel atau PLSV, dan bagian keduanya Ibu akan bahas tentang pertidaksamaan linear satu variabel. Oke, kita mulai materinya. Materi meliputi persamaan linear satu variabel atau PLSV, penyelesaian persamaan linear satu variabel atau penyelesaian dari PLSV. Ini ada di video pertama. Dan untuk materi berikutnya yaitu pertidaksamaan linear satu variabel atau PTLSV dan penyelesaian pertidaksamaan linear satu variabel masuk di video yang kedua. Kita lanjutkan tujuan pembelajaran. Setelah mempelajari materi pada video ini, diharapkan kalian dapat yang pertama mengidentifikasi apakah suatu persamaan termasuk persamaan linear satu variabel ataukah tidak. Artinya, ketika kalian sudah dapat mengidentifikasi mana yang merupakan PLSV, mana yang bukan, berarti kalian sudah memahami apa yang dimaksud dengan PLSV. Yang kedua, membuat kalimat matematis dari suatu permasalahan kontekstual atau permasalahan yang kita temui atau kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, menyelesaikan atau menentukan akar penyelesaian suatu persamaan linear satu variabel. Oke, masuk ke pengertian. Persamaan linear satu variabel merupakan kalimat matematis yang memuat hubungan sama dengan. Jadi di sini ada hubungan sama dengan. Mengandung sebuah nilai yang belum diketahui atau sebuah variabel. Jadi dalam persamaan linear satu variabel itu mengandung sebuah variabel. Dan yang terakhir, dan pangkat tertinggi dari variabelnya adalah 1. Jadi pangkat variabel 1. Kita kupas dari pengertian ini. Pertama, mengandung tanda sama dengan. Yang kedua, variabelnya 1. Kemudian pangkat dari variabelnya 1. Jadi ada 3 komponen ya. Sama dengan, variabelnya 1, dan pangkat dari variabelnya 1. Contoh misalkan X tambah 5 sama dengan 10. Ini tanda hubungnya sama dengan, variabelnya hanya ada 1 yaitu X, dan pangkat dari variabelnya juga 1. Ini tidak ada tulisan, artinya dia pangkatnya 1. Kan kalau pangkatnya 2 ditulis ya, X kuadrat tambah 5 sama dengan 10. Nah ini berpangkat 2. Kalau ini pangkatnya 1 tidak usah ditulis ya. Di pangkatnya 1 kalau tidak ditulis itu. Periksa kalimat matematis berikut, manakah yang merupakan persamaan linear satu variabel dan mana yang bukan. Jika bukan tentu harus dijelaskan kenapa bukan ya. Yang pertama, 2x tambah 5y sama dengan 12. Ayo ini, PLSV atau bukan? Tadi kita tahu cirinya ada 3. Yang pertama tandanya sama dengan, udah oke. Yang kedua variabelnya harus 1. Di sini ada berapa? Ada X, ada Y ya, variabelnya 2. Jadi ini bukan. Karena apa? Karena memuat 2 variabel. Oke, yang kedua. 3A kurang 7 lebih dari 9. Yang pertama, tanda hubungnya apa ini? Lebih dari, bukan tanda sama dengan ya. Dari sini pun sudah kelihatan bahwa ini bukan PLSV. Karena tanda hubungnya tidak sama dengan. Yang ketiga, 6x kurang 3 sama dengan 2x tambah 10. Kita teliti. Sama dengannya sudah oke. Variabelnya ada berapa? Ini X, ini X. Walaupun di 2 tempat tetapi sama-sama X ya variabelnya ya. Jadi variabelnya 1 yaitu X. Kemudian kalau memang variabelnya 1, kita teliti lagi pangkat dari variabelnya.
Karena di sini tidak ada tulisan pangkatnya, artinya pangkatnya 1. Maka ini dikatakan sebagai PLSP. Ya, memuat semua kriteria dari persamaan linear satu variabel. Nomor 4. 8P kurang 12 sama dengan 20. Kita teliti. Pertama, tandanya sama dengan. Sip. Yang kedua, variabelnya 1 yaitu P. Oke. Yang ketiga, pangkatnya juga 1. Oke, yang ini berarti ya PLSP. Sekarang yang kelima. 3x kuadrat kurang 41 sama dengan 7. Apakah ini PLSP? Sama dengannya oke. Variabelnya 1 udah oke. Tapi pangkat dari variabelnya berapa ini? 2. Jadi ini bukan. Karena pangkat dari variabelnya lebih dari 1. Gitu ya? Bisa dipahami? Kita lanjutkan. Permasalahan dalam kehidupan sehari-hari atau kita sering kenal dengan istilah permasalahan kontekstual terkait dengan persamaan linear satu variabel. Coba simak contoh 1 berikut. Dimas memiliki uang yang hanya cukup untuk membeli 3 buah buku tulis dengan jenis yang sama dan sisa uang setelah membeli buku tersebut adalah Rp1.500. Jika uang yang Dimas miliki mula-mula sebesar Rp18.000, tentukan harga dari sebuah buku tersebut. Nah, ini adalah sebuah permasalahan ya, yang kita mungkin kadang kalian menemukan permasalahan seperti ini. Hanya berbeda apa yang dibeli, berapa jumlah uang yang mula-mulanya, dan berapa sisanya ya. Tentu ini memiliki nilai-nilai yang berbeda. Tergantung dari apa yang kalian alami. Oke, permasalahan ini dapat disederhanakan dengan menggunakan bahasa simbol atau kalimat matematis. Jadi disebut kalimat matematis karena memang kalimatnya itu terdiri dari simbol-simbol ya. Jadi nilai yang belum diketahuinya dimisalkan dengan sebuah variabel. Kemudian tanda hubungnya kita gunakan tanda sama dengan dan seterusnya. Oke, dengan memisahkan harga sebuah buku tulis adalah X, karena kita nggak tahu nih harganya berapa ya, jadi kita misalkan saja X. Maka permasalahan ini dapat kita tulis menjadi, kan tadi bukunya ada 3 ya, jadi harga untuk 3 buku adalah 3 kali X atau 3X. Sisa uangnya 1.500, jadi 3X kalau ditambahkan dengan sisa uang yang Dimas punya, adalah 18.000, yaitu besarnya uang mula-mula. Nah, dari permasalahan yang sudah kita tulis secara matematis ini, maka kita akan dengan mudah memanipulasi bagaimana cara menentukan harga sebuah bukunya. Kita skip dulu ini, nanti kita akan pelajari bagaimana cara menyelesaikannya di slide berikutnya. Permasalahan dalam kehidupan sehari-hari atau kontekstual yang kedua terkait PLSP. Di sini ada Keanu. Keanu memiliki 44 butir kelereng. Setelah diberikan kepada 5 orang temannya dengan jumlah yang sama, sisa kelereng yang Keanu miliki adalah 9 butir lagi. Jumlah kelereng yang diterima oleh masing-masing teman Keanu adalah, nah, di sini permasalahannya yang ditanyakan adalah berapa masing-masing teman Keanu ini mendapatkan kelereng dari Keanu. Untuk menyelesaikannya tentu kita harus mengubahnya dulu ke dalam kalimat matematis. Dengan memisahkan jumlah kelereng yang masing-masing teman Keanu terima adalah A, maka permasalahan di atas dapat disederhanakan menjadi, oke ya, tadi 44 butir mula-mula, berarti 44 diambil 5 kali A, karena ini diberikan kepada 5 temannya ya, sebanyak A masing-masing, maka sisa kelereng Keanu ada 9. Jadi permasalahan tadi bisa kita tulis menjadi 44 kurang 5A sama dengan 9. Pengertian dari penyelesaian suatu kalimat matematis. Coba ya, untuk lebih memahami tentang penyelesaian, simak contoh berikut. 2X sama dengan 6. Kalian perlu pahami, 2X itu artinya 2 kali X. 2 kali berapa hasilnya 6 gitu ya permasalahannya. Jika kita mengganti X dengan 4, artinya
2 kali 4 sama dengan 6. Jadi kalimat ini kalau X-nya diganti oleh 4, maka berubah menjadi 2 kali 4 sama dengan 6. Apakah ini pernyataan yang benar? Salah ya. Ini hasilnya 8 dan 8 tidak sama dengan 6. 8 tidak sama dengan 6. Jadi ini salah. Maka 2 kali 4 sama dengan 6 adalah pernyataan yang salah. Sehingga nilai 4 yang tadi kita substitusikan ke X ini bukan merupakan penyelesaian dari 2X sama dengan 6. Nah, jika kita mengganti X dengan 3, maka diperoleh, ini X-nya diganti oleh 3. Asalnya kan 2 kali X, jadi 2 kali 3 sama dengan 6. Nah, ini kita lihat 2 kali 3 itu kan 6. 6 sama dengan 6, berarti ini merupakan pernyataan yang bernilai benar. Sehingga 3 yang mengganti X tadi ini merupakan penyelesaian dari 2X sama dengan 6. Kesimpulan, penyelesaian adalah suatu bilangan atau objek yang dapat mengganti variabel sehingga suatu kalimat matematis berubah menjadi pernyataan yang bernilai benar. Jadi asal mulanya kan kita nggak tahu ini benar atau salah. Ketika sudah diganti oleh bilangan yang membuat dia bernilai benar, maka bilangan tersebut sebagai penggantinya ini adalah penyelesaiannya. Contohnya 3 tadi ya. Ketika 3 dimasukkan ke sini, maka ini menjadi benar. Berarti 3 ini adalah penyelesaian. Bisa dipahami ya? Selanjutnya persamaan ekuivalen. Dua persamaan dikatakan ekuivalen jika memiliki penyelesaian yang sama. Jadi ekuivalen di sini artinya bentuk persamaannya berbeda, tetapi penyelesaiannya sama, ya. Contoh, 3A kurang 12 sama dengan 3. Dengan 3A tambah 2 sama dengan 17. Kita teliti ternyata setelah diperhatikan bahwa kedua persamaan ini memiliki penyelesaian yang sama, yaitu 5. Kita cek ya, 3 kali 5, 15 kurangi 12, 3. Jadi ini cocok ya, kalau A-nya diganti oleh 5, membuat dia bernilai benar. Kemudian 3A tambah 2, kalau A-nya diganti oleh 5, 3 kali 5 ditambah 2 sama dengan 17. Benar ya? 15 tambah 2, 17. Artinya, baik persamaan yang pertama maupun persamaan yang kedua memiliki penyelesaian yang sama, yaitu 5. Sehingga dapat dikatakan bahwa 3A kurang 12 sama dengan 3 ekuivalen dengan 3A tambah 2 sama dengan 17. Menentukan persamaan baru yang ekuivalen dari persamaan yang diketahui. Ini ada beberapa cara, diantaranya adalah yang pertama, menambah atau mengurangi kedua ruas persamaan oleh bilangan yang sama. Kan kita tahu ya, yang namanya persamaan itu ada tanda sama dengan. Ada ruas kiri dan ada ruas kanan. Kalau ruas kiri ditambah atau dikurangi oleh bilangan yang sama dengan ruas kanannya, maka nanti persamaan baru yang dihasilkan merupakan persamaan yang ekuivalen dengan persamaan sebelumnya. Itu yang pertama. Yang kedua, caranya adalah mengali atau membagi kedua ruas persamaan dengan bilangan yang sama. Kalau tadi ditambah atau dikurang, sekarang dikali atau dibagi. Tapi ingat, pembagi dan pengalinya, penambah dan pengurangnya itu harus bilangan yang sama. Kalau ini dikali 2, ini pun dikali 2. Kalau ini dibagi 2, ini pun dibagi 2. Kalau ini ditambah 3, ini pun ditambah 3. Bisa dipahami ya? Yang ketiga, mengkuadratkan kedua ruas persamaan. Contohnya misalkan, akar X sama dengan 4. Maka untuk menentukan berapakah nilai X, kita bisa kuadratkan kedua ruas menjadi akar X kuadrat sama dengan 4 kuadrat. Dikuadratkan kedua ruasnya. Sehingga diperoleh kan akar X dikuadratkan jadi X. Sama dengan 4 kuadrat 16. Bisa dipahami ya? Itu yang ketiga. Yang keempat, menarik akar kedua ruas persamaan. Contohnya misalkan di sini X kuadrat sama dengan 16. Maka bisa dikatakan bahwa X sama dengan plus minus akar 16. Jadi X ini dari mana? Dari akar X kuadrat ya. Atau X sama dengan plus minus akar 16 sama dengan plus minus
4. Kenapa harus ada plus minus? Karena kita tahu bilangan negatif pun kalau dikuadratkan hasilnya akan positif. Bisa dipahami ya? Jadi nggak cuman bilangan positif, tapi bilangan negatifnya pun ketika kita kuadratkan hasilnya akan 16. Itu yang perlu kalian pahami. Dan lain-lainnya bisa dipangkatkan 3 ke 2 ruasnya, bisa diakar pangkat 3 kan ke 2 ruasnya, dan seterusnya. Jadi banyak cara untuk menentukan persamaan baru yang ekivalen dari persamaan yang diketahui. Kesimpulan dari yang sudah Ibu uraikan tadi, jika pada kedua ruas persamaan dilakukan manipulasi aljabar yang sama, akan menghasilkan persamaan baru yang ekivalen dengan persamaan sebelumnya. Manipulasi aljabar itu tadi ditambah, dikali, dikurang, dibagi pada kedua ruasnya ya. Contoh menentukan persamaan ekivalen. Tentukan persamaan baru yang ekivalen dengan 6P tambah 1 sama dengan 25. Yang pertama, ini bebas-bebas saja ya. Kalau Ibu sih inginnya kedua ruas persamaan ditambah 2. Kalau kalian ingin yang lainnya silahkan ya. Misalkan ditambah 7, ditambah 9, boleh-boleh saja. Diperoleh 6P tambah 1 sama dengan 25, ini persamaan mula-mula. Kemudian karena perintahnya ditambah 2, ruas kiri dan ruas kanannya, maka ruas kiri yang asalnya 6P tambah 1 kita tambah 2. Ruas kanan yang asalnya 25 kita tambah 2 juga. Selanjutnya selesaikan ya, sederhanakan masing-masing ruas. Ini kan ada suku-suku sejenis nih, bisa kita gabungkan kan? 1 tambah 2 jadi 3, maka ruas kiri berubah menjadi 6P tambah 3. Di ruas kanan pun ada suku-suku sejenis sama-sama konstanta. 25 tambah 2 menjadi 27. Maka persamaan ini ekivalen dengan persamaan yang di atasnya. Yang kedua, kita lakukan kedua ruas persamaan dikurangi 5. Diperoleh, kan persamaan awalnya 6P tambah 1 sama dengan 25. Ruas kiri, 6P tambah 1 ini dikurangi oleh 5 sesuai dengan keinginan kita tadi. Ruas kanan pun dikurangi oleh 5. Jadi harus dua-duanya dikurangi 5. Harus adil ya. Yang kiri dikurangi 5, yang kanan pun dikurang 5. Yang kiri tambah 2, yang kanan pun tambah 2. Kita selesaikan untuk suku-suku sejenisnya, kita sederhanakan. Ingat, plus 1 min 5. Jadi lebih banyak yang negatifnya ya. Maka hasilnya jadi 6P kurang 4. 25 kurang 5, 20. Gitu ya. Selanjutnya kedua ruas persamaan dikali 2. Diperoleh, coba lihat. Persamaan ruas kirinya itu adalah 6P tambah 1. Kita kalikan 2. Yang kanannya 25, kita kalikan 2 juga. Diperoleh 2 kali 6P-nya 12P, tambah 2 kali 1-nya, berarti tambah 2, sama dengan 2 kali 25, sama dengan 50. Maka ini dengan persamaan awal ini adalah ekivalen. Berikutnya menentukan penyelesaian dari suatu PLSP dengan menentukan persamaan ekivalen. Yang kita pelajari tadi yaitu menentukan persamaan baru yang ekivalen ini sebetulnya adalah langkah kita untuk menemukan penyelesaian dari suatu persamaan linear ya. Pada contoh soal kontekstual sebelumnya, untuk permasalahan Dimas, kalian sudah tahu ya kalimat matematisnya. Karena uang yang Dimas miliki hanya cukup untuk membeli 3 buah buku yang kita belum ketahui harganya, dan sisa uangnya adalah 1.500, maka jumlah uangnya itu berarti sama dengan uang mula-mula, yaitu 18.000. Untuk menyelesaikannya, ini kita giring ya. Digiring, kan penyelesaian itu menentukan nilai X. Berapa? Kita giring dari persamaan ini supaya di ruas kiri itu hanya tinggal X. Artinya apa? Ini konstantanya kita tidak perlukan di ruas kiri. Maka kita kurangi dengan 1.500. Tapi kalau ruas kiri dikurangi 1.500, ruas kanan pun dikurangi oleh 1.500. Dengan kata lain ini ada keterangan kedua ruas persamaan dikurangi 1.500. Diperoleh 3X sama dengan ini dikurangi ini 16.500. Perhatikan, sekarang ruas kiri udah ada 3X. Hanya satu suku tapi masih ada koefisien 3-nya. Sedangkan yang kita ingin cari adalah 1X ya, harga satu bukunya. Nah, agar menjadi 1, 3X ini dibagi oleh 3. Supaya ekivalen, kalau ruas kiri dibagi oleh 3, ruas kanan pun dibagi oleh 3. Sehingga diperoleh nilai X sama dengan 5.500. X ini kembalikan ke semula bahwa dia merupakan harga sebuah buku yang dibeli oleh Dimas. Jadi harga buku yang dibeli oleh Dimas adalah 5.500. Untuk contoh 2, Keanu memiliki 44 butir kelereng ya. Tadi kita sudah buat kalimat matematisnya 44 diambil 5 kali A. A itu adalah banyaknya kelereng yang diberikan kepada satu temannya ya. Karena 5 temannya jadi 5 kali A.
sama dengan sisa kelereng yang Keanu ada 9. Pertanyaannya berapa banyaknya kelereng yang diterima oleh masing-masing temannya Keanu. Kita arahkan ke A sama dengan berapa yang kita ingin cari ya. Nah, melihat dari ruas kiri, selain suku yang mengandung A, ada suku lainnya berupa konstanta. Sehingga 44 ini kita tidak butuh ya di ruas kiri. Kita hilangkan dengan cara dikurangi 44. Kan ini nanti dikurangin ini habis ya. Kalau ruas kiri dikurangi 44, ruas kanan pun harus dikurangi oleh 44. Sehingga diperoleh ruas kirinya jadi negatif 5A. Dan ruas kanan 9 kurangi 44 adalah negatif 35. Hati-hati ya, bilangan kecil dikurangi oleh bilangan yang besar. Hasilnya adalah negatif. Hampir selesai, tapi di sini masih ada koefisien negatif 5. Agar menjadi 1, ini kan 1 ya koefisiennya. Maka negatif 5 kita bagi oleh negatif 5 di ruas kiri, maka ruas kanan pun harus diperlakukan adil ya, dibagi negatif 5 juga. Negatif 5A dibagi negatif 5 hasilnya A, negatif 35 dibagi negatif 5 adalah 7. Ingat ya, negatif dibagi negatif hasilnya akan positif. Jadi banyak kelereng yang diterima masing-masing teman Keanu adalah 7 butir kelereng. Selanjutnya ini contoh soal dan pembahasan. Tentukan penyelesaian dari persamaan berikut. Oke, yang pertama nih. 4P kurang 12 sama dengan negatif 4. Ibu tulis di sini ya untuk pembahasannya. 4P kurang 12 sama dengan negatif 4. Ujung-ujungnya nanti ingin mencari nilai P-nya. P berapa gitu ya. Artinya ada suku di sini yang tidak kita perlukan nih, suku ini. Supaya jadi 0, negatif 12 ini diapakan? Harus ditambah 12. Sehingga langkah berikutnya 4P kurang 12 tambah 12 sama dengan negatif 4 juga ditambah 12. Ya, kalau di kiri ditambah 12 maka yang kanan pun harus ditambah oleh bilangan yang sama. Kita sederhanakan menjadi 4P, ini jadi 0, sama dengan 8. Arahkan ke P, supaya jadi P dia dibagi oleh 4, maka ini pun dibagi 4. Hasil akhirnya P sama dengan 2. Bisa dipahami? Kita lanjutkan dengan nomor 2. Ya, ini Ibu hapus dulu. Kita lanjutkan ya. 3X tambah 2 sama dengan 27 kurang 2X. Arahnya tetap ya seperti tadi. X sama dengan yang kita harapkan nanti di ruas kiri X, di ruas kanannya konstanta. Oke, berarti di ruas kiri kita tidak butuh 2 ya. Maka 3X tambah 2 kurang 2 sama dengan 27 kurang 2X juga kurang 2. Ini pakai tanda ekuivalen ya, jangan lupa. 3X yang ini, 27 kurang 2, 25 kurang 2X. Sekarang ruas kanan kita kan pengennya berupa konstanta, tapi ini ada variabel negatif 2X. Agar jadi 0 berarti harus ditambah oleh 2X kedua ruas. Sehingga diperoleh 3X tambah 2X sama dengan 25 kurang 2X tambah 2X. Ini otomatis 0 kan? Sehingga 3X tambah 2X itu adalah 5X sama dengan 25. Maka kalau masing-masing ruas dibagi oleh 5, diperoleh X sama dengan 5. Bisa dipahami? Ya, oke, kita lanjutkan soal nomor 3. Saldo tabungan ibu sebelum rutin menabung adalah Rp1.340.000. Sejak WFH atau work from home atau kerja di rumah, bulan Maret lalu, ibu menyimpan uang jatah bensin setiap bulan ke tabungannya dengan jumlah yang sama. Jika setelah menabung pada bulan Desember saldo tabungan ibu menjadi Rp1.880.000, tentukan besar uang jatah bensin yang ibu simpan setiap bulannya. Ya, yang pertama kita harus tahu dulu nih, ada berapa bulan sejak Maret hingga Desember. Maretnya dihitung tapi ya, karena Maret sudah mulai menabung.
Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Jadi ada 10 bulan. Anggap saja kita misalkan nih besar jatah bensin adalah X. Karena yang ibu simpan itu selama 10 bulan, berarti tabungan ibu mula-mula yaitu 1.340.000 ditambah 10 bulan menabung sebanyak X jadi 10X. Itu hasilnya adalah total seluruh tabungan hingga Desember. Itu Rp1.880.000. Karena kita ingin mencari besarnya jatah bensin untuk 1 bulannya, berarti kita cari berapa nilai X-nya. Berarti kita tidak butuh 1.340.000 di ruas kiri ya. Kita kurangin. Nah, caranya langsung saja ini dikurangi. Tapi kalau ini dikurangi, ini pun harus langsung berkurang ya. Jadi langkah kedua 10X sama dengan 1.880.000 dikurangi 1.340.000. Oke, ini secara langsung ibu seakan-akan memindahkan 1.340.000 dari ruas kiri ke ruas kanan. Kalau dia positif, pindah ke ruas kanan jadi negatif. Kenapa? Karena kalau positif kan ingin 0 dikurangi, maka ruas kanan pun harus dikurangi. Selanjutnya 10X sama dengan setelah kita kurangi ini adalah 1.540.000. Oke, dengan demikian apa? Nilai X sama dengan 10X dibagi oleh 10. Ini pun dibagi oleh 10. Diperoleh apa? X sama dengan 154.000. Nah, ini jatah bensin ibu setiap bulannya yang ditabung. Bisa dipahami ya? Oke, selanjutnya latihan. Agar kalian memahami tentang bagaimana PLSP, bagaimana cara menyelesaikannya, kerjakan latihan-latihan ini. Nomor 1, tentukan penyelesaian dari 9A kurang 13 sama dengan 86. Dalam hal ini kalian cari nilai A-nya ya. Kalau kurang paham, lihat lagi contohnya. Yang kedua, 6X kurang 12 sama dengan 4X tambah 38. Ini pun sama. Lakukan seperti contoh soal nomor 2 yang tadi. Yang ketiga, Karin yang tergabung dalam kelompok pecinta lingkungan hidup mengumpulkan botol bekas selama 1 minggu untuk didaur ulang. Sebelumnya sudah terdapat 80 botol bekas. Jumlah semua botol bekas jika ditambah dengan botol bekas yang dikumpulkan Karin selama 1 minggu ini adalah 122 buah. Tentukan rata-rata botol bekas yang dikumpulkan Karin setiap harinya. Bisa dipahami ini? Silakan kalian misalkan banyaknya botol bekas dalam sehari apa variabelnya. Setelah itu kalimat ini dibuat kalimat matematisnya terlebih dahulu kemudian diselesaikan. Sekian untuk pertemuan kita kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Tak henti-henti ibu ingatkan kalian ya. Rajin-rajinlah belajar. Jangan lupa Allah bisa karena biasa. Kemudian jangan lupa UAS hanya tinggal hitungan hari ini. Entah 2 minggu atau 3 minggu lagi ya. Persiapan sebaik mungkin dan kembali periksa tugas-tugas untuk semua mata pelajaran. Nggak cuma pelajaran matematika, tapi juga periksa pelajaran-pelajaran yang lain. Apakah sudah diselesaikan ataukah ada yang belumnya? Semangat ya. Assalamualaikum.